Ini bisa kita pakai marketingnya itu nanti kita akan kerjasama dengan Manusia Silver. Mbak Vivi. Halo. Dan juga ada Mas Yuda Brajamusti. Bukan istri saya ini. Bukan. Mbak Pipi pokoknya mau kerjasama bentuknya misalnya Mbak Pipi ngasih dana ke saya. Misalnya kan. Nanti ini bisnis ini saya besarkan. Semua keuntungannya buat Mbak Pipi. Halo teman-teman, aku Bonar Manalo. Aku Vivi. Selamat datang di program terbaru bernama YTTA. Yuk tebak-tebak Tebak-tebak aja. aja, betul. Jadi di sini saya akan memerankan ceritanya jadi ada talk show gitu. Aku memerankan sebagai host. Kemudian Vivi Sebagai pengusaha, aku tuh IO buka puasa bersama. betul, dan nanti ada Bang Yuda yang akan memerankan pemilik kafe. Jadi ceritanya aku sebagai host mempertemukan mereka untuk bikin event collab gitu. Nah, tapi Bang Yuda nggak tahu ceritanya apa, dia nggak tahu peran dia apa. Pokoknya kosong dah, udah gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Kayak enak bayi baru lahir udah gitu, kosong. Nah, tugasnya adalah Bang Yuda menebak perannya dia apa, perannya Bang Yuda apa, ceritanya tentang apa gitu. Kalau Bang Yuda berhasil nebak, aku dan Vivi akan dihukum. Iya, nanti ada hukumannya, bisa makan sesuatu, minum sesuatu. Tapi kalau Minum jus pare. Iya, minum jus pare sih. Betul, langsung dari pare. Pare-pare. Jauh. Ya itu kalau Bang Yuda nggak berhasil nebak, dia yang dihukum minum jus parenya. Begitu. Jadi kalian tunggu aja akan seperti apa, kalian saksikan bagaimana keseruan dari konten episode pertama ini. Dan jangan lupa subscribe ya di YouTube ini. Silakan saksikan. Halo teman-teman, selamat datang di talk show YTTA. Kali ini saya sebagai host Bonar Manalo sudah mengundang dua tamu yang inspiratif yang akan kita ajak ngobrol terkait dengan usaha-usaha yang sedang mereka jalankan di bulan puasa ini. Kali ini bersama saya sudah ada dengan Mbak Vivi. Halo. Dan juga ada Mas Yuda Brajamusti. Bukan istri saya ini. Bukan. Itu tag yang kemarin. Beda. Ini beda. Tamu dua-duanya tamu. Allah, saya udah ngarep-ngarep. Kata saya istri saya kali duduk sebelahan begini. Udah menebak. Ya, jadi di talk show kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber yang inspiratif yang sudah menjalankan usaha-usaha atau dagangan atau bisnis yang mereka jalankan kali ini. Dengan Mbak Vivi bagaimana kabarnya? Baik. Mas Yuda juga baik ya. Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Kesibukannya apa nih menjelang puasa ini? Wah, sibuk sih kalau saya lagi nerusin usaha dari orang tua. Oke, bisnis. yang kemarin dibilang ya. Iya, yang kemarin dibilang. Kalau Mas Yuda? Saya alhamdulillah lagi sibuk jual petasan. Oh, Iya, sekarang. sambil ya berarti ya. Sambil ya, karena dari tim kita dapat briefnya itu masnya punya usaha lain gitu. Berarti sambil jual petasan juga. Iya. Oh, oke. Sambil memang. Memang kebetulan bisnis saya kan memang ada banyak. Oh, banyak. Yang dikirim sama tim kreatif kita itu lokasinya di mana, Mas? Di Rawabelong. 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 Namanya apa boleh tahu? Nama bisnisnya? Iya. Makmur Sejati. Makmur Sejati. Agak lucu ya usaha itu dengan nama itu. Enggak apa-apa, Makmur Sejati. Oh iya kan ada. bebas. Orang mau namain bisnisnya Justru apa? itu ya sedikit lebih beda lebih itu kan. Lagi pula kan nama usaha itu doa, mungkin doanya Pak Betul. Yuda. Oh gitu. Kalau si Mbaknya nama ininya apa? Lancar Jaya Sejati. Lancar Jaya sama-sama Sejati. Ah, kan? Kita ada chemistry emang. Betul, makanya. Oke. Bisa nikah aja nggak? Enggak gitu. Cukup rekan bisnis aja. So, boleh tahu ini sudah berapa lama dijalankan oleh masing-masing? Saya sih udah 17 tahun. 17 tahun cukup Ya, lama. alhamdulillah. Di Rawabelong, enggak Di pindah-pindah. Rawabelong, betul. Di situ terus gitu dari dulu. Bener, karena memang legendaris tempat itu. Legendaris. Iya. Kalau Mbak Vivi? Kalau aku sih karena ini dari orang tua ya, jadi udah dari aku masih TK gitu udah ada usahanya. Nah sekarang aku yang terusin, udah lama banget deh pokoknya. Oh dari TK. Kalau boleh tahu sebelumnya apa langsung memang pengen Mbak Vivinya? Enggak, sebenarnya aku ada cita-cita jadi atlet wushu, tapi kayaknya orang tua aku tuh lebih senengnya aku nerusin usahanya. Oh gitu. Tadinya pengen atlet wushu. Iya, atlet Saya wushu juga kan pengennya keren. jadi atlet wudhu. Oke. Berarti sudah jalan selama dari Kalau sejak pas aku pegang udah 5 tahun sih, udah 5 tahunan lah. dari lumayan. TK.
Ya Baru kan? 5 tahun menjalankan. Bisnisnya udah ada Aku- dari aku yang zaman pegang. orang tua. Oh, kirain dari TK memang cepat tumbuh ya. Kirain udah 5 tahun dari TK udah langsung umur segini. Enggak. Oke. Apa sih kendalanya dalam menjalankan bisnis masing-masing? Oh, kalau aku sih ini banyak yang request aneh-aneh gitu. Terus kayak udah gitu nggak kira-kira lagi requestnya, Apa udah yang mah gimana? aneh-aneh, banyak banget. Kan aku jadi Iya, susah sih ngaturnya. susah ngikutinnya. Iya, ngikutinnya. Kalau Mas Yudanya? Kendala. Iya. Terlalu banyak pembeli, Mas. saya. Terlalu banyak pembeli. Terlalu banyak pembeli. Jadi agak repot gitu. Tapi kan harusnya justru bagus di bulan puasa ini memang Bukan padat dong. apa-apa, Mas. Kan ini kan saya yang jadi kebingungan gitu. Padahal saya udah bilang jangan beli di sini. Gitu. Saya udah bilang jangan beli di sini. Udah beli di tempat lain. Oh, memang membatasi pelanggan. Betul, memang Oke. eksklusif. Kita kan menjaga eksklusif. Oke, nah ini kan kita sekarang sudah masuk ke bulan Ramadan. Iya. Berarti masing-masing padat ya. Kalau Iya, dari masing-masing padat. Mbak Vivi itu berapa banyak lonjakan permintaan yang naik orderan? Oh, segini lah. Oh, kalau di data sih tinggi tuh ya. Iya. Di Excel tinggi tuh memang. Biasa sih. Oke. Berapa? Tinggi. Berapa? Lumayan sih sampai. Atau gini deh, gambarin dari durasinya aja. Dari biasanya kerja hanya dari jam segini ke jam segini sejak bulan puasa iya. gitu. Kalau aku kan biasanya normalnya paling cuma kayak office hour dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau yang Oke. ini tuh bisa dari jam 2 pagi, udah mulai kerja, bahkan ngelanjutin lagi sampai jam 2 pagi lagi. Oh, Capek banget sih. Katanya sampai di jam berbuka pun setelah berbuka masih aktif Iya, ya, karena masih justru aktif di situ banget. peaknya Benar, ya. benar. Oke. Dan semuanya kering itu ya. Iya, kering banget. Aus. Ini mbaknya haus atau usahanya yang kering nih? Kering sih, kering. Kering. Semuanya kering ya. Kering. Ininya nggak ada yang basah-basah, tetap ada atau hanya sedikit? Bahasa ada, tapi sih emang lebih dominannya kering ya. Lebih ke kering Iya, ya. emang seleranya ke sana sih, ke arah sana emang. Kalau Mas Yuda, kering atau basah? Saya Iya. basah. Basah. Iya. Oke, itu paling banyak permintaan basahnya atau memang sebenarnya ada kering basah tapi lebih banyak yang minta basah gitu? Sayanya aja emang inisiatif membasahi diri sendiri. Oh justru itu Itu adalah daya tarik dari strategi marketing. Betul, bisnis saya. Hanya Mas Yudanya atau ikut beberapa orang yang basah? Saya aja. Mas aja. Saya aja. Dari bukanya jam berapa? Dulu ini saya jual shower bukan? Bukan nih. Bukan Mas. Info yang kita dapat sih bukan. Oh. Ini kan yang di Rawabelong yang tim kita datangin kemarin. Iya. Mas itu nggak ada shower-showernya gitu. Bisa. Oh, bukan yang itu. Bukan yang itu. Oh, tapi basah juga yang Rawabelong. basah juga ada yang Rawabelong. Iya. Sudah jam operasionalnya dari jam berapa? Dari jam kita 24 jam. Cari aman anjing. 24 jam. 24 jam. 24 jam. Berarti karyawannya banyak dong itu. 2. Karyawan saya 2. Masing-masing 12 jam. Oke. Oh, hanya 2 itu. Berarti Hanya 2. pemberian gajinya cukup maksimal ya. Oh, enggak. Mereka yang minta untuk kerja di situ Oh, gitu. selama 17 tahun. Oh, Dan tidak pernah saya gaji. Itu nilai plusnya dari bisnis saya. Kenapa bisnis saya bisa sebesar ini? Karena saya punya karyawan-karyawan yang memang minta untuk tidak digaji. oh gitu. Gitu. Berarti loyalty. Iya, pengabdian. Goblok. Oke, untuk Mbak Vivi lebih enak bekerja samanya dengan ini kan pasti ada kerjasama dengan pihak-pihak eksternal ya. Betul. Lebih enak itu kerjasamanya dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya pasarnya kan emang dari berbagai umur ya, tua bisa, muda bisa. Cuma tuh kayak aku sih lebih agak susahnya ke yang tua sih sekarang. Yang susahnya Iya, tua. Tapi kan dengar-dengar kalau dari Mbak Vivi memang pengen memperlebar pasar ya, Iya, pengen betul. nge-reach pangsa-pangsa orang yang lebih tua gitu ya. Makanya dari tim kita mempertemukan kedua pemilik usaha ini. Katanya ingin bekerja sama. Iya, betul. Ya, ini kan talk show yang mempertemukan dua bisnis yang berbeda untuk dilakukan kerjasama. Oh, begitu. Gitu. Ini untuk membuka jalan agar bisnis Betul. kita bisa Iya, lebih. nah. Iya. Dari Mas Yudanya gimana? Lebih senang muda atau tua gitu? Saya Mm-mm. muda. Muda ya? Muda. Di range umur berapa tuh maksimalnya? 2. Umur 2 tahun. SD masih. Umur 2 tahun. belum sekolah. Bisnis saya memang ke situ, pasarnya kan untuk Iya. anak 2 tahun. Nah,
biar masing-masing tahu pasarnya nih. Kalau Mas Yuda itu lebih ke keluarga atau orang-orang kantor pekerja apa gimana? Saya, Pasarnya? Iya. saya semua kalangan itu tertarik sama produk-produk saya semua. Mulai dari anak sekolah, yang putus sekolah, semua Senang sama Oke. produk saya. Kalau Mbak Pipi? Kalau aku sih ya karena emang udah ada nama juga dari lama ya. Iya, iya. Jadi kayaknya udah nggak diraguin lagi ya. Cuma kadang masih aja ada yang request Oke. gitu sih. Nah, masing-masing produk unggulan deh. Apa? Kalau dari Mas Yuda? Bola panda saya. Apa tahu yang ada Tahu. batoknya? Iya. Yang kalau ditendang sakit ini kita. Nah itu produk unggulan. Itu justru saya. produknya? Betul, karena pandanya masih hidup. Itu produk unggulan saya. Justru apa ya, agak sedikit saya cukup kaget mendengar itu Pak Ya. Yuda karena sedikit keluar dari bisnis utamanya nih sebenarnya produk unggulan ini. Tapi justru kreatif ya, cukup kreatif. Ini inspiratif banget sih teknik marketingnya. Aku sih tertarik sih. Tertarik tapi ya justru loh. tertarik untuk bekerja sama iya, gitu. Tertarik banget bekerja sama. Kalau bulan Ramadan ini apa namanya? Target pasarnya itu yang lebih ke daerah mana gitu atau Oh, aku sih kalau ini kan pengennya. posisinya tadi di daerah Aku di daerah Kemanggisan, deket sih sebenarnya sama deket, deket. Iya benar, oke. Makanya kita chemistry Berarti banget. ekspansi pasarnya masih di daerah si Si Jakarta inilah. Jakarta Barat dan Jakarta Barat, sekitar betul, Jabodetabek. betul, Oke. betul. Iya. Kalau untuk pengiriman gimana? Kalau pengiriman aku sih sebenarnya kasih 2 pilihan ya. Kalau emang mau ngambil langsung boleh, mau aku yang antar juga boleh. Boleh. Iya. Bahas Yuda? Saya juga untuk pengiriman mau diambil langsung ke toko saya boleh. Boleh. Mau dia yang nganter juga boleh. Kan beda usaha ini. Beda usaha. Gimana coba? Iya maksudnya mau karyawan saya yang nganter juga bisa. Macem-macem lah untuk Iya, pengiriman. soalnya kalau aku sih kasih penawaran juga kayak biar aku yang urus gitu Oh, semuanya. gitu. Oh. Nah, ini kan sudah berjalan 17 tahun. Aku 17 tahun. Kamu tadi berapa tahun Dari usahanya sudah lama 5 tapi- tahun sejak kamu pegang. mm. Bulan puasa tahun berapa tuh yang naik tuh, yang peak secara pendapatan, omset segala macam? Saya tahun 98, Pak. Itu saya paling ingat karena lagi rame-ramenya. Iya. Daerah Semanggi kesini orang pada bubar. Pada lari ke Rawa Belong. Oke, jadi 98 justru 98. membludak. Kalau Mbak Vivi Aduh, aku 98 lagi belum ada. agak deg-degan ya aku dengarnya. Silakan. Kalau aku sih untungnya di tahun pertama aku pegang itu udah langsung booming, mungkin karena aku membawa berkah juga kali ya. Oke, Gitu. oke. Jadi naik banget sih. Sudah di naik tahun banget. Itu. Kurang lebih tahun 2017, 2018 itu Oke. naik sih. Nah, ini kira-kira dengan dua bisnis model yang berbeda ini, produk apa yang akan kalian buat? Ada enggak barang baru atau jasa baru yang coba untuk di-create bersama sehingga jadi unggulan untuk dijual gitu? Shower bukan. Bola panda bukan. Apa kira-kira? Kan tadi Mas Yudanya tuh basah ya. Kira-kira Itu untuk apa? yang di bisnis shower kan tadi. Oh. Yang basah itu. Nah, kalau ini apa kira-kira yang bisa kita kerja Ya, sama? karena kan ini kan Aku kering. ceritanya mau invest ke sini kan ya. Betul, Nah, betul. kita mempertemukan investor dengan yang nah sebagai investor tentu butuh ide kreatif dari pihak yang ingin diinvest gitu. Saya Iya, coba untuk tawarkan. di bulan puasa ini ya. Di bulan puasa ini sih saya kayaknya mungkin Ibu tertarik kan, Ibu Pipi nih mungkin tertarik. Saya mau jual ini beduk. Gimana, tertarik gak? Saya mau jual beduk. Ya Allah. Dan itu kan cocok sama bisnis Ibu Pipi yang kering kan. Karena kalau kulit beduk basah melempem bunyinya, Bu. Bubuk enggak ya? Iya, iya. beduk gitu. Gimana, tertarik Gimana nggak, kalau Ibu Pipi? dari Mbak Vivi, Ibu Vivi gimana mendengar penawaran bisnis yang sangat kreatif ini? Silakan dijawab. Mbak Vivi.
karena ya balik lagi aku kan pasarnya emang luas, tapi ide dari Pak Yuda nih tentang beduk sih sebenarnya bisa aku urusin sih, karena aku juga bergerak di bidang kreatifnya kan. Oh, gitu. Bisa aku dekor gitu kan, kayak yang lucu-lucu gitu. Iya, Kan iya, iya. lumayan loh buat menjual banget ke misalnya di masjid gitu kan, pasang beduknya, beduknya imut banget. Itu oke sih, biar orang-orang kan makin datang-datang gitu. Mbak Ya. Vivi jangan ke masjid mainnya Mbak Vivi. Nggak berani. Abis ini Pak Yuda udah beduk, aku bingung. Ditolak aja kan nggak harus Oh, ya diterima udah. idenya. Agak-agak ini. Oke, itu kan mungkin hanya satu dari yang Iya. coba ditawarkan. Mungkin kan kedepannya akan ngobrol-ngobrol lagi gitu. Cuman kan yang sering tim kreatif kita dengar bahwa si Mas Yuda ini sering mengeluh terhadap pebisnis amatir gitu. Iya. Emang ada kisah kelam apa sih Mas dengan para investor sebelumnya gitu? Saya Sampai harus nyari investor lagi. yang biasa lah, macem-macem namanya orang berbisnis kan, Iya. apalagi yang amatir tuh suka nggak tahu letak, suka nggak tahu penjualannya seperti apa. Nggak tahu letak tuh gimana Mas maksudnya? Ya pernah itu yang di bisnis beduk saya. Oh, udah Itu jalan. kan sudah jalan sebenarnya Iya, dari iya. bulan puasa tahun lalu. Itu saya pernah kerjasama sama pebisnis yang masih amatir. Dia pakai kulit sendiri, Mas. Itu yang saya, ya ampun, ini orang nggak paham masalah Iya, bisnis, iya. bisnis Benar, beduk. Masalah kan butuh kulit 3 orang, Mas. Jadi Biar kalau lebih beduk kencang. yang besar itu iya. Benar, oke. Itu loh yang jadi menyiksa. dia Jadi itu sendiri. ya yang Betul. membuat mencari investor selalu. Makanya, gitu. iya. Nah kita balik sedikit sebelum bulan puasa, secara perjalanan bisnisnya itu biasanya ramenya di bulan puasa aja atau mungkin di Natal, Nataru, atau mungkin di hari raya lain juga mengalami pelonjakan gitu. Kalau aku sih spesifik di bulan Ramadan ini benar-benar naik banget sih. Oh lebih banyak di Iya, bulan lebih puasa, banyak banget. bulan Ramadan ya. Itu kenapa mau coba ekspansi? Iya, aku mau ngajuin nih. Kalau sebenarnya. Mas Yuda gimana di hari-hari biasa di luar hari raya? Kalau shower hari biasa laku, Ya, Mas. yang ini yang tim kita dapat yang di Rawabelong. Oh, yang di Rawabelong itu. Yang di Rawabelong bulan puasa sih, Mas. Peaknya naiknya di bulan Oh, iya, puasa. betul. Tadi Naik. boleh tahu namanya apa bisnisnya? Makmur Sejati. Masih ingat ya? Masih ingat. Oke. Naik di peaknya di bulan puasa, kamu juga oh berarti cocok nih secara perjalanan bisnis, secara visi bisa nih masuk gitu. Mungkin dari Mbak Vivi ada yang ingin ditanyakan, benefit apa mungkin yang bisa didapat? Iya, tadi sih aku sempat tertarik sama apa yang ditawarkan. Tapi selain itu kira-kira ada nggak sih yang bikin Selain beduk. Iya. selain itu Benefit apa yang kira-kira? bisa aku dapat juga gitu. Soalnya kan aku pasti bakal Gini aja Mbak Pipi, ini terserah Mbak Pipi, pokoknya mau kerjasama bentuknya misalnya Mbak Pipi ngasih dana ke saya, misalnya kan. Nanti ini bisnis ini saya besarkan, semua keuntungannya buat Mbak Pipi. Lebih kayak karyawan dong masnya itu. Lebih karyawan masnya. Nah, kan saya punya bisnis yang lain. Banyak bisnis saya. Ini yang penting dia mau aja, Mas. Ini kalau saya nggak begitu dia nggak mau. Iya Ntar. sih. Ini kan yang penting bisnis produk saya bisa meluas. Meluas ya, lebih ke Iya. ekspansi pasar aja Betul. fokusnya ya, bukan keuntungan. Iya. Oke. Saya Tapi aman. kan si Mbak Vivi ini pasarnya juga beda-beda nih. Iya. Beda-beda pasarnya. Di bulan puasa tidak hanya itu gitu. Beda. Jadi strategi marketing seperti apa yang coba iya biar Mas Yuda berikan terhadap model bisnis baru yang akan dijalankan? Ini untuk produk ini bisa kita pakai marketingnya itu nanti kita akan kerjasama dengan Manusia Silver. Jadi di trotoar-trotoar tengah jalan kita tampilkan produk-produk kita yang kita akan siapkan. Ya. Kalau perlu kita sewa semua Manusia Silver yang ada di dunia untuk menjual produk kita. Menjual produk kita. Jadi nanti Manusia Silver tidak akan ada orang yang bilang terganggu dengan Manusia Silver. Nah, kalau dengan bisnis kita makin bermanfaat lah ya. bermanfaat. Bermanfaat. Betul. Oke. Itu Menarik, dia. menarik. Ada lagi gak yang mau coba untuk meyakinkan Mbak Vivi? Mungkin.
Ya, silakan. Kenapa? Ini karyawan yang nggak digaji tuh. Bapak siapa? Bapak Charlie ST12 ya? Jangan kau menolak cinta. Bukan, kita lagi ini ya. Ini lagi Lagi Iya, lagi Mas. syuting. Lagi siaran kita. syuting. Ada masalah di toko Pak. Ada masalah? Iya, yang semalam tuh. Heeh. Insiden Bapak sama teman-teman Bapak. Saya sama teman-teman saya. Yang tadi malam. Hah? Gimana? Gimana coba diceritain aja Mas, nggak apa-apa, kita recordnya nggak apa-apa nih. Iya, iya. Emang masalahnya apa Mohon nih? maaf ya. Iya, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak Jadi apa-apa. di toko kita lagi didatangin ini pihak berwajib. Wah, soal insiden tadi malam. Wah. Yang Bapak datang jam setengah 12-an kayaknya. Wah. Malam. Iya, sama teman-teman Bapak bikin acara di malam, Pak. Saya Iya, tadi malam. iya. Jadi Bapak diminta untuk datang ke toko buat jelasin ke polisi. Wah, ini aduh direkam lagi ya? Iyalah. Iya. Ini harus dikasih Saya, tahu. aduh ya Allah. Saya nggak ngapa-ngapain kan semalam tuh. Saya cuma Tapi datang setengah 12. Iya. Orang saya juga datang kok dengan tim. Bapak yang undang teman-teman Bapak. Oh, Iya, yang Pak. yang semalam waktu tim kita datang untuk apa? Lagi cek lokasi. kok bisa Bapak datang malam-malam ke toko saya? Saya datangnya habis bukber, Pak. Oh. Tim Iya. kita kebetulan bukber di sana untuk sekalian survei lokasi untuk ngundang Bapak juga. Saya nggak ngapa-ngapain semalam kan. Cuman tadi malam insiden itu akhirnya Insiden apa sih? Saya cuma pamer sama teman-teman saya habis belajar tarot. itu Masa begitu aja ditangkep? dianggap merugikan warga sekitar. Oh, karena mengundang keramaian. Iya itu, soalnya Oh. teman-teman Bapak tahu sendiri yang Pak siapa Pak yang orang Bandung itu. Orang Bandung, Iya, Dedi yang- Sutardi. Iya, Pak Sutardi yang Oh. semalam pakai jaket. Iya. Dia jadi pas pulang emang agak rusuh, Pak. Jadi Oh, Oh, si iya. Sutardi. terus polisi akhirnya dapat laporan dari warga tadi malam kita. Jadi ini kondisi toko sekarang lagi ditutup. Wah. Gimana nih Pak Gimana Yuda? nih? Waduh, ini jadi saya harus ke sono nih. Ini kalau misal Kalau nggak, iya. ninggalin ini Tapi ini Mas, ini kita lagi pitching nih, Iya. ketemu dengan investor Ini nih. tahu ini ada investor. Ini Iya. mau ngasih dana. Mau tuh. menunya belum dicek juga, Iya, belum udah. toko dirasain. kita bagus, Bu. Toko kita bagus. Ya tapi kalau ada tindakan-tindakan seperti ini sih aku jadi concern ya. Aku agak takut nih. Kita selesaiin Ah, dulu deh. ayo, aduh, ini biarin kita syuting dulu. Ah. Nanti selesai syuting saya mau nikah dulu sama dia. Nanti dulu deh, ini terlalu banyak agenda yang ditunda jadi. Ya Mas, ini kita kelarin syuting dulu aja nggak apa-apa nih. Oh iya, Kita kelarin dikit aja. Ngomong yang bagus-bagus aja, Pak. Biar image toko kita juga ini. Iya. Bapak kasih tahu dulu kalau toko Bapak tuh yang belum. iya, iya. Toko. Kita kan yang durian sawit, Pak, kita, Pak. Ya gimana ini? Bapak semalam kan yang di durian sawit, Pak. Yang durian sawit apa namanya? Iya, aku juga dapat infonya di Rawabelong itu. Nih, mohon maaf untuk pemirsa di rumah yang mungkin sedang menonton acara ini, acara talk show YTTA ini tidak ada kejadian-kejadian buruk sebenarnya di toko saya semalam yang di Duren Sawit. Iya. Itu hanya ada masalah kesalahpahaman saja. Salah pahaman. Betul, karena bisnis saya jual duren yang itu Yang sawit. duren kan? Iya. Toko duren itu nggak mungkin di bulan puasa. Saya menjual gorengan, bisnis gorengan itu Sampai jam yang tadi malam kan? ikan kita buka 24 jam kan? Iya. Buka gorengan. Iya, Iya. yang tadi malam Bapak ada Wah, acara. salah juga kayaknya. Udah nih Mas, kita kelarin dulu syutingnya ya. Ini Iya. sekalian aja kita kasih tahu, kita pengen tahu nih dari Mas Yudanya gimana jadinya Iya. terkait dengan investment ini. Saya tunggu sini enggak, Pak? Ditunggu ya nggak apa-apa. boleh. Pokoknya kita biar penonton pun, dan ini kan penonton kita calon pebisnis yang lain. Dia pengen ngelihat gitu peluang-peluang bisnis ini. Nah, makanya di acara ini saya pengen tahu dari Mas Yudanya final offer dari Mas Yuda kepada Mbak Vivi sebagai investor. Apa final offernya gitu? Apakah menu andalannya apa? Jam operasionalnya bagaimana? Karyawannya berapa? Coba dijelasin. Jelasin, Pak. Gak usah lu kan karyawan gua. Dibahas. Silakan. Sejelas-jelasnya. Jadi
kita usaha Gini, apa Mbak Pipi. sejak tahun berapa Sama gini. konsepnya sekalian. ya. Jadi ini biar Mbak Pipi juga tertarik untuk invest ke dalam bisnis kami ini, apalagi terutama di bulan puasa kan. Ya. Ini saya menawarkan beberapa produk yang mungkin bisa kerjasama nanti sama Mbak Vivi kan bekerja di bidang dekorasi kan. Apa sih? Ada ketawa. Ya, lagi ngomong tak dulu. Bisnis di bidang dekorasi, jadi mungkin bisa lah nanti bekerja sama dengan bisnis saya yang di Duren Sawit itu kebetulan kita akan dagang korma. Jadi bisa nanti mungkin dihias-hias, jangan bungkusnya, kormanya dan Kurma kecil dihias-hias. betul pakai biar pita, lebih iya, iya. menarik, Menarik. Menarik. Genzi kan, karena lebih terlihat menarik, lebih terlihat apa namanya Menarik. bisa di bisnis Bisa, korma iya, saya iya, itu. iya. Sama yang di- sekalian jelasin kalau ini siapa biar saya juga bisa ke Ini? ibu, iya, ke ibu Ini- laporan juga. Ini calon istri saya bilang sama ibu suruh tinggalkan rumah yang sekarang ditempati karena buat Mbak ini. Ya? Itu ya. Ya, ini investor. Kamu gimana sih? Ini calon investor kita. Ya. Ini juga akan mendanai segala macam bisnis kita untuk bisa lebih memperlebar. Tapi si Mas Yuda harus ngasih tahu ke pemirsa juga bisnis Mas Yuda sebenarnya apa, bisnisnya beliau sebenarnya apa. Supaya penonton paham. Ini untuk pemirsa di rumah, silakan mampir ke toko saya untuk membeli produk-produk baru karena saya tadi saya bisa menjual shower ada di Makmur Sejati. Iya. Ada juga saya menjual karambol, saya juga jual karambol yang mungkin kan menunggu waktu dari Berbuka. terawih Iya, sampai iya. mau sahur juga mungkin berguna. Benar. Saya juga hamster juga saya ada hamster. Sama kandang. Hamsternya aja. Oh, lepas kandang. Hamster saya ada. Lalu ada bisnis juga untuk tadi korma juga ada. Jadi ya mampir-mampir lah ke toko Oke. saya. Cuma kalau yang di daerah tadi Duren Sawit itu saya jual beli mainan dari paralon yang berguna untuk ngabuburit. Iya, oke. Betul. Nah, untuk Mbak Vivi-nya apa kerjaannya? Mbak Vivi ini juga kan Bisnisnya apa? harus saya yang jelasin juga nih. Iya dong. Mbak Kita Pipi, tunggu polisi, Pak. Mbak Pipi ini dia juga akan investasi di bisnis saya, di mana bisnis utamanya beliau ini adalah jasa dekorasi. Bukan. Jual beli. Ya Allah. Mbak Pipi adalah jual beli hampers. Jual beli hamper. Betul. Oke. Oke, baik kalau begitu kita akan menyudahi talk show kali ini. Teman-teman semoga memberikan inspirasi yang baik untuk kalian bahwa bisnis itu bisa berjalan lebih baik di bulan Ramadan. Betul. Mungkin Bapak mau menyelesaikan urusannya dulu? Saya tunggu di bawah aja, Pak ya. Ya udah Iya, ntar ditunggu dulu aja. lah. Iya, ditunggu aja. Udah, Pak. Semoga selesai masalahnya ya. Udah, Kenapa sono. colek-colek. Udah. Baiklah teman-teman, demikianlah talk show dari YTTA dengan bisnis yang sangat banyak oleh Mas Yuda dan Iya. juga bisnis dekorasi yang bilang Mas Yuda tadi. Kita nggak tahu sebenarnya bisnis apa yang mereka jalankan, tapi semoga kerjasamanya bisa berjalan lancar. Sampai Amin, bertemu di YTTA berikutnya. Oke, benar Vivi. Gimana tadi perasaannya setelah talk show jadi-jadian tadi? Perasaannya senang dan merasa bersalah karena harusnya aku kan memerankan host yang biasa namanya dia adalah memerankan Si pengusahanya itu. pengusaha. Pengusaha. Apa bisnismu? Aku usaha IO buka puasa bersama. Allahu Rabbi. Jadi IO bukber aku. yang kami siapkan adalah dia seolah-olah pedagang kue kering. Iya. Nah, dianya malah ingatnya pedagang kue kering. Jadi malah fokus ke produk gitu. Jadi cukup melebar sebenarnya, tapi menyenangkan melihat Iya, Bang Yuda seru bingung. sih, seru Ya. sih. Walaupun Bang Yuda juga curang.
Kenapa kok? Dibukanya banyak usahanya. Iya. Jadi bingung Iya, kita juga jadinya Oh, jadi mana ada buka 24 jam coba. ngikut lebar juga sih. jadi dia jadinya. tebakannya bisa banyak ya. Iya. Punya opsi banyak dia. Aku juga masa aku yang dihukum ini kan. Tapi ada satu momen menurut kalian yang kayak kira-kira wah ini hampir bisa ketebak nih Bang Yuda, ada nggak yang kayak tadi? Yang paling menu, aku sebut menu tadi. Iya, kelepasan. Menu ya, aku bilang Kelepasan. menunya apa gitu. Dan tapi walaupun itu hanya kelepasannya, paling Bang Yuda bisa nebak dia jualan apa. Tapi kayaknya Belum Bang bisa Yuda nebak juga sini. nggak ngeh kayaknya. Nggak ngeh banget orangnya. Dia sempat ngeh tadi, tapi kayaknya memang tidak kepikiran panjang ya ke sana. Jadi udah sampai segitu tadi tebakannya ya. Tapi menyenangkan bisa Ya, seru banget. mengecoh-ngecoh Bang Yuda gitu. Mungkin di episode berikutnya kita akan membuat Bang Yuda lebih kebingungan dengan lebih baik, tidak curang-curang gitu. Tapi pasti bingung dia. Oke, buat teman-teman semua penonton dimanapun kalian berada, jangan lupa nonton YTTA. Yuk tebak-tebak aja di channel YouTube ini. Silakan di-subscribe, di-share juga teman-teman. Ini akan lebih menyenangkan setelah kalian nonton terus-terus. Iya, Kalian akan betul. paham permainannya gimana. Oke, terima kasih. Sampai bertemu. Thank you. Gimana tadi perasaannya Bang Yuda habis melakukan talk show bersama Bonar dan Vivi? Alhamdulillah. Saya tidak berhasil menebak kayaknya. Nggak tahu ya. Persentase benernya deh menurutmu? Dari Nggak tahu, semua orang saya ngasal mas udah. dari semua rangkaian talk show tadi? Saya sih nebak-nebak kayaknya yang ada satu tebakan saya yang bener, cuma karena saya ngelihat mukanya Bonar sama Pipi itu wah bener gitu. Saya melihat itu. Ada pas momen apa tadi yang Ada pas momen apa ya, bola panda apa yang mana ya tadi ya, pokoknya adalah happy lah, menyenangkan tadi ininya apa namanya sketsanya talk show-nya. Ya teman-teman jangan lupa tonton terus YTTA. Yuk tebak-tebak aja di channel YouTube ini. Mantap pokoknya, kita seru-seruan dan happy terus. Oke, kita udah berada di segmen terakhir dari YTTA show tadi. Betul. Ini adalah conclusion dari talk show jadi-jadian yang diperankan oleh Bonar, Vivi, dan Yuda. Nyebelin ya ini acara ya. Nyebelin ya. Apa tadi tebakanmu? Hampers. Pedagang Pedagang hamper. Terus kamu ya? Ya gue yang gak nebak, gue kenapa? Dia bisnis. Dia membuka Banyak membuka peluang sebanyak mungkin. Iya, gue membuka Yang peluang. dirawa belum? Apa tadi? Iya, Tidurin. shower. Pokoknya gue lihat ekspresinya mana yang kira-kira mendekati. Iya. Makanya gue sebut semua, nggak ketebak juga ternyata. Padahal sebenarnya Bang Yuda adalah perannya jadi Pemilik Pemilik kafe. kafe. Pengusaha kafe. Sahabat. Kita pertemukan dengan Vivi. Vivi selaku I.O. Bookber. I.O. Bookber untuk bikin event collab begitu. Apa lu Bisa IO kerjasama. book berkering-kering apaan? Ya kan karena kan sebelum buka kan kering-kering gitu. Haus. Banyak minuman pasti nantinya kan. Jadi karena Bang Yuda tidak bisa menebak dengan benar, Kita ada kasih. hukuman, Ada hukuman. yang harus dilakukan sama Bang Yuda. Sudah Ada hukumannya. kami siapkan. Apa? Ini sih seger sih. Seger ini sih. Seger. Nah, Hijau sih. Hijau. Hijau sehat sih. sehat sih biasanya. Walaupun rasanya nggak enak mungkin tapi mata sehat. Sehat. Satu tegak aja. Ini gue doang. Iya. Iyalah. Kan dia Oh, mereka kalau gue bisa nebak, Kami Iya, dua yang apa kena. bisa loh. Kan mereka satu tim memang. Ya gue nggak ada timnya. Dikeroyok gue. Dari hukuman harus minum. Ya. Apa ya, hijau? Sirup, setegak aja. Aduh. Jangan dicium. Dirasakan aja, Tahu Bang. nih. Sekali aja ya. Lu mau ngendis gak? Ngendis gak? Aduh, sumpah. Sekali aja. Sehat ini, Bang. Pedes tapi pahit apa itu? Hah? Pedih wanginya. 1, 2, setegak aja. Up. Nah, itu adalah jus pare. Ya. Kita udah berbuka teman-teman ya. Santai. Enggak bohong. Orang belum puasa mem. Di sini nggak boleh puasa. Teman,
Pahit banget Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you. Beneran pahit Sudah. banget. Bro, pahit banget bro. Dulu. Jangan closing dulu. Udah biarin bisa tutup. Sampai diminum ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu di episode berikutnya YTTA. Tonton terus YTTA. Yuk tebak-tebak aja. Aja. Sampai jumpa.